Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhiruddin, nomor induk mahasiswa 1931041 193, kelas Penjaskesrek E. Di sini saya akan memaparkan tugas atau pekerjaan saya selama perkuliahan online dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Raihan SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Pertanyaan nomor 1, bagaimana pendapat Anda tentang kecerdasan dalam multiple intelligence? Jawabannya yaitu dengan mengingat bahwa manusia memiliki ragam kecerdasan dengan kadar yang tidak sama persis yang sangat perlu dieksploitasi hingga dapat diekspresikan, sehingga dengan skala kecerdasan IQ belum tentu dapat membuatnya menyelesaikan masalah mandiri, cerdas, dan cepat. Namun dengan pendidikan yang berbasis multiple intelligence sangat signifikan untuk merangsang kemunculan dan penguatan setiap indikator yang dimiliki oleh seseorang dengan berbagai variasi karakteristik. Kedua, apa Anda yakin semua manusia cerdas? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya, ya, setiap manusia memiliki kecerdasan. Hal tersebut disebabkan cara pandang setiap pakar dalam menentukan kecerdasan sangat beragam, tidak hanya berdasarkan tingkat IQ, melainkan juga melalui fungsi pikir dalam kemampuan memecahkan masalah, mencapai keberhasilan, menyesuaikan diri, dan lain-lain. Bahkan menurut Smith, kemampuan tersebut ditentukan sejak lahir, namun banyak di antaranya yang mungkin belum mampu menyadari dan mengembangkan kecerdasan yang dimilikinya, sehingga peluang dalam menangani masalah belum dapat diselesaikan dengan baik. Ketiga, coba Anda pilih kecerdasan apa saja yang mungkin diidentifikasi dan kecerdasan apa saja yang sulit diidentifikasi. Kecerdasan yang mudah diidentifikasi diantaranya kecerdasan verbal linguistik. Kedua, kecerdasan logis matematika. Kecerdasan yang susah diidentifikasi diantaranya kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri, kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan membedakan emosi. Kedua, kecerdasan eksistensial atau kecerdas hakikat, yaitu kecerdasan dengan berpikir sesuatu yang hakiki menyangkut eksistensi berbagai hal termasuk kehidupan, kematian, atau kebaikan, kejahatan. Pertanyaan keempat dari multiple intelligence. 4. Mengapa para guru sering mengidentikan kecerdasan kinestetik sebagai kenakalan, bahkan diartikan sebagai hiperaktif? Yaitu guru sering mengidentifikasikan kecerdasan kinestetik sebagai kenakalan dan bersifat hiperaktif karena seseorang dengan kecerdasan ini membutuhkan proses pembelajaran yang tidak dapat dituntut untuk berkonsentrasi dalam konteks pasif atau duduk diam di kelas. Waktu tersebut sangat menyiksa bagi mereka karena mereka cenderung lebih membutuhkan ruang seperti akses lapangan bermain, rintangan, dan ruang olahraga, sehingga guru yang lebih mengarahkan kepada peserta didiknya untuk fokus dan konsentrasi menggolongkan seseorang yang memiliki kecerdasan ini sebagai kenakalan. Pertanyaan kelima dari multiple intelligence. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperoleh informasi tentang
profil kecerdasan anak, yaitu karena setiap kecerdasan memiliki kecenderungan yang berbeda, maka untuk memperoleh informasi mengenai profil kecerdasan seorang anak tersebut perlu dilakukan observasi terhadap setiap indikator yang dimiliki oleh seorang anak. Bagian kedua yang saya akan jelaskan yaitu emotional intelligence. Pertanyaan pertama, deskripsikan konsep emotional intelligence atau EQ yang Anda pahami. Yaitu emotional intelligence adalah kemampuan dalam mengendalikan perasaan atau emosi sendiri maupun orang lain untuk memandu pikiran dan tindakan serta memahami informasi kemudian mengolahnya. Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk membantu seseorang dalam menggunakan kemampuan kognitifnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, karena mengekspresikan emosi dapat memegang peran yang setara bahkan lebih penting dalam menjalani hidup. Kedua, jelaskan bagaimana pengaruh EQ dalam pembelajaran. Berikan contohnya berdasarkan pengalaman Anda dalam belajar. Sebagai contoh, dengan mengolah emosi diri sendiri, saya dapat memunculkan peran motivasi positif dalam mengikuti sebuah pembelajaran guna berprestasi dalam mengikuti lomba. Motivasi itu berupa kumpulan rasa antusiasme, bergairah dan terus berlatih serta merasa yakin untuk menaklukkan tantangan yang dihadapi. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah pendidikan karakter perlu diterapkan dalam pendidikan di Indonesia? Berikan alasannya mengapa dan apa pengaruhnya pendidikan karakter terhadap IQ. Yaitu pendidikan karakter sangat diperlukan diterapkan dan saat ini ditekankan dalam pendidikan di Indonesia. Hal itu disebabkan problem moral merupakan persoalan yang mengiringi kehidupan manusia. Melalui pendidikan karakter akan membentuk kepribadian generasi yang akan datang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terjadi dalam tindakan nyata seseorang seperti religius, jujur, disiplin, dan kerja keras. Tindakan nyata tersebut tidak dapat dipisahkan dengan IQ, karena dengan kemampuan mengenali dan mengolah informasi dari emosional dapat mendongkrak tindakan dan prestasi akademik. Menurut Goleman, ada 5 kecerdasan emosi. Menurut Anda, apakah Anda memiliki kelima kecerdasan emosi tersebut? Deskripsikan bagaimana kecerdasan emosi yang ada pada diri Anda berdasarkan pengalaman Anda dalam mengontrol EQ. Menurut Goleman, ada 5 macam kecerdasan emosi, yaitu 1. Kemampuan mengenali emosi diri. 2. Kemampuan mengolah emosi. 3. Kemampuan memotivasi diri. 4. Kemampuan mengenali emosi orang lain. 5. Kemampuan membina hubungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pokok bahasan perkembangan kognitif peserta didik. 1. Buatlah rangkuman atau mapping terkait konsep perkembangan kognitif. Bagian A, pengertian perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Beberapa ahli psikologi juga berpendapat bahwa perkembangan kemampuan berpikir manusia tumbuh bersama dengan pertambahan usia manusia. Bagian B, perkembangan kognitif peserta didik menurut Piaget. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai 1980. Gagasan-gagasan barunya meliputi proses yang dikenal dengan istilah asimilasi,
dan akomodasi. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. C. Tahap operasional konkret atau 7-11 tahun. D. Tahap operasional formal 11-15 tahun. Tugas pokok bahasan perkembangan moral dan spiritual. Buatlah rangkuman atau mapping terkait konsep perkembangan moral dan spiritual. Pertama, pengertian perkembangan moral dan spiritual peserta didik. A. Pengertian moral dan perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. B. Pengertian spiritual dan perkembangan spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan atau keyakinan, berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. B. Teori perkembangan moral dan spiritual. Teori perkembangan moral. Bagian A. Perkembangan moral menurut teori kognitif. B. Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1925 di New York. Kohlberg sangat tertarik dengan karya Piaget yang berjudul The Moral Judgment of the Child. Penelitian dilakukan oleh Kohlberg dengan mengadakan tes kepada 75 orang anak laki-laki yang berusia antara 10 hingga 16 tahun. B. Perkembangan moral menurut teori psikoanalis. Gagasan tentang teori psikoanalis dari pekerjaannya dengan para pasien mental kepribadian manusia memiliki 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego. C. Teori belajar sosial. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 sebuah kota kecil Mundare yang terletak Alberta bagian utara Kanada. Menyelesaikan studinya pada bidang psikologi pada tahun 1949 di Universitas British Columbia. Tugas pokok bahasan perkembangan psikososial. A. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Menurut Erikson, perkembangan anak terdiri atas 8 tahap. Setiap tahap memiliki ciri menonjol yang berbeda satu sama lain. Tahap tersebut memiliki titik krisis untuk merangsang potensi sosial pada seorang. Tahap tersebut diantaranya 1. Trust vs mistrust, percaya atau tidak percaya sejak lahir 1 tahun. Tahap ini muncul berdasarkan pengalaman. Suatu hal membuat anak trust jika pengalaman dari situasi yang dialami memberikan dampak positif baginya. Namun jika hal tersebut memberi dampak yang berbalik, maka anak akan mistrust atau tidak percaya. Kedua, autonomi versus shame and doubt. Otonomi versus
malu atau ragu-ragu antara usia 2 sampai 3 tahun. Apabila seorang memiliki lingkungan dan orang-orang sekitar yang mendorong serta memberikan kesempatan, maka anak akan mengembangkan kemandiriannya atau autonom. Namun jika hal tersebut tidak mendukung, maka anak akan mudah merasa malu dan ragu-ragu. Ketiga, inisiatif versus guilt. Inisiatif versus rasa bersalah antara 4 sampai 5 tahun. Inisiatif akan muncul pada jika diberikan kebebasan untuk menunjukkan rasa ingin tahunya, sehingga ia memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Namun jika ia tidak diberikan kebebasan untuk menjelajah, maka anak akan selalu merasa bersalah atau guilt jika melakukan suatu hal. 4. Industri versus inferiority atau industri versus inferior. Usia 6 sampai 11 tahun. Keyakinan pada diri seorang anak untuk menciptakan hal baru berdasarkan pikirannya muncul karena pada fase ini anak sangat tertarik untuk mengetahui segala hal. Keinginan untuk melakukan hal yang baru akan mengembangkan sikap produktifnya. Namun jika orang di sekitar tidak mendukung atau melarang anak untuk melakukan hal yang baru, maka akan mudah merasa rendah diri dan bersalah. 5. Ego identity versus role confusion. Identitas diri atau kekacauan peran. Usia 12 sampai 18 tahun. Pada usia ini anak berpikir seputar tentang identitas dirinya dan memiliki kapasitas yang khusus. Kapasitas tersebut menggunakan dugaan, hipotesis, dan menggunakan abstrak, logis, dan idealistis. Menurut Erikson, selain lingkungan sekitar yang mendukung, berubah komponen rumah dan sekolah, seorang anak juga memerlukan orang yang dapat dicontoh untuk menentukan identitas dirinya. Jika identitas dirinya pada anak telah diketahui, maka ia akan merasa tenang karena telah mengetahui bagaimana tentang dirinya dan mencapai fidelity atau mengetahui bagaimana yang penting ke depannya. Intimasi versus isolation. Keintiman versus pengasingan antara usia 18, 19 sampai 30 tahun. Seorang yang telah mengenali identitas dirinya akan mudah bergaul dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. 7. Generativity versus stagnation. Perluasan versus stagnasi. Usia 20 sampai 50 tahun. 8. Integrity versus despair. Integritas dan kekecewaan. Usia 60 tahun ke atas. Menurut Erikson, mereka yang memiliki kehidupan yang berhasil dan lebih baik akan merasa puas dan mengalami integritas, tidak takut mati, bahkan masa tua mereka, hal yang sangat penting bagi mereka karena masa terakhir. Namun orang-orang yang merasa hidupnya belum berhasil akan merasa kecewa atau despair disebabkan kegagalan dan hidup sia-sia yang dialaminya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. 1. Keluarga. 2. Kematangan. 3. Status sosial ekonomi. 4. Pendidikan. 5. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi.
C. Upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik yaitu menerapkan pembelajaran kooperatif, melakukan pembelajaran kolaboratif. Konsep perkembangan psikososial peserta didik menurut Erikson. 1. Trust versus mistrust, percaya atau tidak percaya. 2. Autonomy versus shame and doubt, otonomi versus malu atau ragu-ragu. Ketiga, inisiatif versus guilt, inisiatif versus rasa bersalah. Keempat, industri versus inferiority, industri versus inferior. 5. Ego identity versus role confession. 6. Intimasi versus isolation, keintiman versus pengasingan. 7. Generativity versus stagnation. 8. Integrity versus despair, integritas dan kekecewaan. Usia 60 tahun ke atas. Pembahasan selanjutnya itu tugas pokok bahasan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa mulai diperkenalkan oleh Noam Chomsky tahun 1928. Bahasa sebagai alat komunikasi secara lisan untuk menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain. Menurut Chomsky, dalam diri manusia terdapat kemampuan berbahasa yang ada sejak lahir dan terus berlangsung mengikuti pola genetik. Terdapat beberapa teori perkembangan bahasa yaitu 1. Teori behaviorisme. Berdasarkan teori ini, kemampuan berbahasa diperoleh dari lingkungan melalui stimulus dan rangsangan. Interaksi dengan lingkungan melalui pengondisian stimulus dan respon akan menimbulkan respon yang memperkuat kemampuan berbahasa secara bertahap. 2. Teori nativisme. Nativisme berpendapat bahwa proses memperolehan bahasa secara ilmiah. Menurut Chomsky, sejak lahir anak dibekali dengan alat pemeroleh bahasa sebagai bahan biologis untuk kemampuan berbahasa. Ketiga, teori kognitivisme. Teori kognitivisme menyatakan bahwa kemampuan bahasa diperoleh dari kematangan kognitif. Menurut Jean Piaget, tahap perkembangan kognitif terdiri dari tahap sensorimotorik, operasional, konkret, dan tahap operasional formal. 4. Teori sosiokultural. Teori sosiokultural memandang bahasa yang berkembang dari aktivitas sosial manusia yang melibatkan tools, interaksi antara subjek dan objek, terkonstruksi secara sosiokultur sehingga tidak dapat dipisahkan dari transfer ilmu termasuk bahasa. Pembahasan selanjutnya yaitu tugas pokok bahasan misbehave serta didik. 1. Atau pertanyaan 1. Buatlah mind mapping atau ringkasan materi terkait informasi penting pada pokok bahasan misbehave peserta didik. Jawabannya yaitu disiplin, penguatan, punishment, time out. Pertanyaan kedua, sebutkan berbagai macam perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik. Menurut Gunarsa,
1986, perilaku menyimpang terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyimpangan yang tidak diatur undang-undang termasuk pelanggaran hukum, misalnya membolos, kabur dari rumah, memakai pakaian tidak senonoh. Kedua, penyimpangan yang diatur dalam undang-undang termasuk melanggar hukum, misalnya pembunuhan, judi, dan memperkosa. Ketiga, atau pertanyaan ketiga, silakan identifikasi dan jelaskan berbagai strategi intervensi perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif. 2. Reinforcement positif dan negatif, punishment positif dan negatif, signing, time out. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan di dalam disiplin diri dan pengendalian diri. Kedua, reinforcement positif dan negatif. Reinforcement positif menurut Muhammad Usir Usman, teknik pemberian penguatan agar efektif yaitu: pertama, penguatan kepada pribadi tertentu yang jelas. Kedua, diberikan dengan segera atau langsung. 3. Penguatan kepada kelompok. Keempat, penggunaan penguatan dengan bervariasi. Bagian B, reinforcement negatif. Penguatan negatif ini dapat bermacam-macam bentuknya. Segala hal yang secara potensial tidak menyenangkan dapat menjadi penguatan negatif. 3. Punishment positif dan negatif. Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Punishment negatif. Punishment negatif adalah suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul di masa yang akan datang. Signing. Teknik signing menggambarkan beberapa respon secara bersama dalam satu urutan dan memberikan dukungan yang digunakan untuk membangkitkan suatu perilaku. Time out atau yang terakhir. Harris menyebutkan 3 tipe time out, yaitu eksklusionar, non-eksklusionar, dan isolation time out. Dengan istilah yang berbeda tetapi konsep sama, Erford 2010 menyebutkan 3 tipe time out. Pertama, eksklusionar time out. Time out tipe ini menempatkan anak di ruang yang terpisah dan ruangan anak menunjukkan perilaku bermasalah. Contoh, seorang siswa SD disuruh masuk ruangan bimbingan dan konseling karena mengganggu temannya yang sedang belajar. Kedua, eksklusionar time out. Time out tipe ini mengasingkan anak ke satu tempat yang tidak memungkinkan anak tersebut berinteraksi sosial, tetapi masih dalam ruangan yang sama agar tetap dapat diobservasi. Langkah selanjutnya, memilih time out yang efektif. Hukuman dalam bentuk time out dipastikan diberikan secara sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku kepada anak. Setiap kali anak tersebut melakukan perilaku bermasalah. Itulah tadi penjelasan tentang bahasan-bahasan yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan.
Terima kasih.